Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan tata ibadah rumah tangga kita pada Minggu 26 April 2020. Saya memberikan kesempatan untuk kita semua dapat bersaat teduh secara pribadi. Dipersilakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memasuki liturgi berhimpun. Panggilan beribadah. Perlahan, kegundahan perasaan kehilangan dan kedukaan para murid berangsur-angsur pulih. Yesus Kristus berkunjung kepada murid-muridnya dengan pesan, "Jangan takut, damai sejahtera bagimu." Itulah sumber kekuatan mereka, sehingga semakin kuat keyakinan mereka akan kebangkitan Yesus. Mereka bangkit bersemangat, mereka siap diutus menjadi pewarta dan bersaksi akan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 194 ayat 1-3, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damai hatiku. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi, jaya dan megah. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna
di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah bukan karena kekuatanku. Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa kemampuan dan talenta itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Seperti murid-muridnya yang terus ditambahkan kemampuannya, imannya, dan ketaatannya. Merupakan bagian dari karunia kebangkitan Kristus. Mari kita mengangkat pujian PKJ 244 ayat 1-2, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang tak ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita baca bersama-sama doa pengakuan dosa kita. Tuhan, di dalam kebaikan-Mu kami merendahkan hati dalam doa. Apa yang dapat kami pamerkan saat mengingat berkat-berkat-Mu? Walau ada pergumulan, walau ada duka cita, dan bermacam beban berat, namun pengharapan kami tidak akan surut. Engkaulah keselamatan kami. Namun, saat kami merenungkan kehidupan kami, ternyata kami tidak pandai bersyukur. Kami masih saja berbuat salah dan dosa. Tuhan, ampuni kami. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Inilah doa kami, pertobatan dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menyambut pengakuan dosa kita, mari kita mengangkat pujian PKJ 39 ayat 1 dan 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak
Berita anugerah dibacakan dari Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Terpujilah Tuhan dengan pengampunannya. Mari kita saling memberikan salam damai. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, dengan pola liturgi ibadah yang lengkap ini, saya akan berdoa untuk pemberitaan firman. Dan mari kita bersatu hati sebelum kita akan bersama-sama membaca, dan seorang penatua nanti akan membacakan untuk kita sekalian. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami tetap di rumah, beribadah bersama dengan keluarga. Kami bertahan sampai hari ini, dan kiranya ini memberkati hidup kami. Saatnya kembali kami mendengar firman-Mu. Sempurnakan apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, sehingga menjadi berkat dalam hidup kami. Dan terlebih penting adalah mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, beritakanlah firman-Mu, dan kami sambut dengan sukacita. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Injil menurut Lukas, Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di bawah judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?"
Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang daripada mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian pembacaan kitab Injil menurut Injil Lukas. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali hari ini adalah Minggu Paskah ketiga. Dan bacaan kita hari ini panjang dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan tema kita hari ini, bukan karena kekuatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca dan salah satu ayat yang luar biasa yang menarik adalah ayat 33. Yang dikatakan, "Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Baru datang, bincang-bincang sebentar, lalu malam itu juga kembali ke Yerusalem." Saudara, ini luar biasa ini. Karena pada zaman itu, perjalanan malam itu tidak dimungkinkan. Selain terlalu gelap,
Dan yang terutama banyak pencoleng, penjahat pada malam hari. Sehingga orang tidak berani beraktivitas pada malam hari, pada zaman itu, saudara. Nah, tapi karena semangatnya, kedua orang murid ini kembali ke Yerusalem saat itu juga. Karena semangat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak melakukan hal semacam itu? Karena mendesak, karena tentang hidup dan mati, atau karena sangat penting, sehingga saudara melakukannya bahkan sangat beresiko. Wah, itu kan luar biasa, saudara ya. Seperti di zaman sekarang ini, hari-hari ini, salah satu yang dihindari itu kan rumah sakit, karena orang takut tertular. Tapi bagi para medis, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, mau tidak mau harus datang ke sana. Nah, ini kan karena hal yang luar biasa tadi, saudara. Ya mendesak, ya penting, bahkan ini bicara soal hidup dan mati orang lain. Sangat baik kalau kita melakukan hal-hal semacam itu. Tapi saudara, sebaliknya, ada orang-orang yang melakukan hal seperti itu, dipikirnya luar biasa, tapi sebetulnya hal yang bodoh. Karena kebodohan, dia melakukan hal itu. Dipikirnya keren, dipikirnya bagus, dipikirnya luar biasa, padahal itu sebuah kebodohan. Misalkan nih saudara, banyak-banyakan minum minuman keras. Waduh, dipikirnya keren itu saudara ya. Tapi akhirnya berakibat fatal. Atau beberapa waktu lalu ya, kita dibuat kaget, mahasiswa ngerjain temennya, diceburin kolam karena ulang tahun, nggak bisa berenang, meninggal. Dipikirnya keren saudara ya, iseng ngeprank, tapi akibatnya fatal saudara. Itu bukan hal yang luar biasa. Itu kebodohan yang luar biasa menurut saya. Nah, berbeda dengan dua orang murid ini, sekali lagi saudara. Mereka berani mengambil resiko. Malam itu juga mengambil resiko menjadi saksi bahwa Yesus sudah hidup. Yesus sudah bangkit. Yang saya mau katakan pada kita sekalian saudara adalah, untuk suatu kebenaran, untuk sebuah kebenaran, mereka berani mengambil resiko. Dan ini bukan asal benar, saudara. Bukan, apalagi benar asal gitu. Enggak, saudara. Perhatikan ayat 27. Dikatakan lalu ia menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya, sebelum mereka berkesimpulan ini sebuah kebenaran, ada penjelasan. Ya, nggak asal dia dengar dari kabar kabur, dari kabar angin, enggak saudara. Tapi ada penjelasan yang clear. Bahkan saudara, perhatikan ayat 32. Jadi 27 kemudian ayat 32. Dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi artinya ada penjelasan, ada proses belajar. Dia gabungkan ini saudara. Ada penjelasan, ada proses belajar. Dan dari kedua hal ini, lalu timbullah sebuah kebenaran. Dan itulah yang dia ingin sampaikan kepada murid-murid yang lain di Yerusalem. Saudara, hal penting pertama yang kita mau renungkan, mari berburu kebenaran. Jangan hoax, saudara. Jangan kabar bohong, jangan kabar asal kabar, bukan saudara. Tapi cari kebenaran. Klarifikasi, perjelas, dan ada proses saudara untuk mempelajarinya,
dan baru mengatakan ya ini benar. Dan tugas kita adalah memperjuangkannya agar kebenaran itu tegak, agar kebenaran itu terlaksana, agar kebenaran itu terjadi. Dan di saat-saat seperti ini kita membutuhkan banyak orang yang tidak menyebar kebohongan tapi menyampaikan kebenaran. Kita membutuhkan orang yang banyak berbuat sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang asal. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, dari bacaan kita ini muncul satu nama tokoh dalam ayat 18, yaitu Kleopas. Nama ini hanya muncul di satu ayat ini saja, saudara. Jadi gelap, kita nggak tahu siapa ini Kleopas. Kita nggak kenal sama sekali. Kita mau cari informasi tentang Kleopas ini, hanya dugaan saja. Jadi kita tidak pasti siapa ini maksudnya Kleopas ini. Yang pasti bukan dari 12 murid kan, saudara ya. Ada orang yang menduga dia adalah orang yang sama dengan nama Klopas. Yohanes 19 ayat 25. Saudara Maria ibu Yesus. Yang istrinya namanya Maria juga. Ya. Klopas. Ada yang mengatakan itu sama orangnya. Kita tidak tahu, saudara. Jadi apa yang menarik? Bagian yang kedua ini. Saudara, apapun ya, informasi tentang Kleopas ini, yang pasti Yesus memilih siapa saja untuk diutusnya. Bahkan orang yang gak dikenal, orang yang gak terkenal. Saya mau bilang orang yang gak penting. Kalau Yesus mau pilih, dia bisa. Kalau Yesus mau pakai dia, maka dia menjadi pilihannya. Dan Tuhan Yesus jagonya memilih orang yang dianggap tidak berguna bagi dunia. Yesus paling pintar memilih orang yang dianggap tidak penting oleh dunia. Banyak sekali tokoh Alkitab yang semacam itu. Yusuf misalkan si bungsu itu, Daud misalkan si bungsu itu, yang Samuel sudah mau pulang loh waktu itu. Untung Samuel nanya lagi, anakmu cuman ini? Oh enggak, masih ada satu yang menggembalakan domba. Kenapa kayak enggak penting si Daud ini? Padahal ternyata dialah yang Tuhan pilih. Atau di zaman Tuhan Yesus, maksud saya di perjanjian baru ada Timotius yang masih muda. Paulus sendiri adalah orang yang keberadaannya sangat dibenci oleh orang-orang yang percaya pada Yesus, tapi semua dipakai. Itulah makanya saudara, dalam 1 Korintus pasal 1, saudara bisa melihat di sini 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini seperti tema kita, saudara ya. Bukan karena kekuatanku, tapi karena perkenaan Tuhan. Nah sayangnya, saudara, sayangnya banyak orang yang rendah diri, self underestimate. Nah, jadi merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Saudara, kasihan sekali nih orang-orang yang semacam ini. Tuhan memilih orang yang direndahkan, tapi malah banyak orang yang sebetulnya oke, keren, bagus, malah merendahkan dirinya. Apa yang akan dialami orang-orang semacam ini? Ya, kalau dia self underestimate, maka dia akan merasa ya udah hidupku seperti ini. Dia tidak mau mengupgrade dirinya, dia tidak akan melatih dirinya
dan merasa ya sudah aku stop, mentok di sini. Kan kasihan orang semacam itu. Orang yang self underestimate akan terus sibuk membandingkan orang lain. Tapi ya hanya membandingkan aja, dia bisa begitu ya, dia bisa begini ya, dia begitu, dia begini. Jadi dia hanya menginginkan seperti orang lain, tapi dianya sendiri nggak kemana-mana. Orang yang semacam itu akan terus mendengarkan opini orang tentang dirinya. Kalau tadi dirinya menghakimi dirinya sendiri, nah orang yang semacam itu juga dihakimi oleh orang lain dan dia dengerin opini orang lain itu, dia simak. Lah ngapain saudara, kan biarlah kafilah berlalu biarlah anjing menggonggong, kita lakukan yang terbaik saudara. Dan orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang pada akhirnya tidak peduli dengan dirinya sendiri. Kan kasihan sekali saudara ya, orang yang self underestimate, orang yang merendahkan dirinya sendiri. Sayang sekali, padahal Tuhan jagonya memilih orang yang mau. Memilih orang yang mau. Lalu orang yang mau itu dimampukan. Dan orang yang mau dan dimampukan itu pasti hidupnya akan dilipat gandakan. Yang ketiga saudara, pada akhirnya Kleopas dimampukan oleh Tuhan sendiri. Yang memampukan Kleopas untuk sampai kembali ke Yerusalem itu bukan diri Kleopas, tapi karena Tuhan memampukan dia untuk menjadi pemberita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, perhatikan, hari-hari ini banyak orang berencana menjadi orang stres. Loh, kok berencana menjadi orang stres? Iya, saudara. Sebab banyak di antara kita ini sibuk pada masalahnya. Sibuk membahas persoalannya. Tapi kemudian lupa mencari solusinya. Mereka dikungkung oleh apa nih masalahku nih, apa nih masalahku. Tapi mereka lupa untuk mendapatkan solusinya. Saudara ingat, kita hidup oleh anugerah Tuhan loh. Bukan yang lain. Kita hanya hidup oleh kasih karunia Tuhan. Bukan yang lain. Dan salah satunya, saudara, beberapa hari lalu saya membuat renungan tentang salah satu anugerah yang Tuhan berikan adalah kemampuan beradaptasi. Positifnya bunglon, saya kasih judul waktu itu, ya. Kemampuan beradaptasi. Saudara, perhatikan. Semua ahli mengatakan ayo menyesuaikan keadaan. Itu kan maksudnya beradaptasi itu, saudara. Contoh, pada saat gaji kita, ya katakanlah 2 juta, 3 juta, kita bisa makan daging beberapa hari sekali. Sekarang mungkin hanya 600.000, 500.000. Saudara, kalau kita pandai beradaptasi, ya memang kita tidak perlu stres karena tidak cukup untuk beli daging. Ya, kalau perlu makan dengan kecap. Nah, disinilah saudara, banyak orang sudah mulai ngamuk. Jangankan kok pakai kecap, saudara. Jangankan kok hanya nasi dan kecap. Masih bisa 3T saja sudah marah-marah. 3T itu apa, saudara? Kalau enggak telur, ya tahu, ya tempe. Masih ada lauknya tuh, saudara. Itu saja sudah ngamuk-ngamuk. Banyak orang di sekitar kita nih, saudara ya. Ngamuk-ngamuk karena enggak bisa lagi menikmati internet gratis. Karena selama ini dia pakai internet gratis di kantornya misalkan, di tempat-tempat nongkrong misalkan, nggak bisa saudara. Sehingga internet harus bayar. Ya, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus batasi penggunaan internet. Banyak orang ngamuk-ngamuk. Bukan karena bangkrut
Bukan. Penghasilannya turun, keuntungannya turun. Itu sudah seakan-akan dia jatuh miskin dan sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara. Nah itu kan dia tidak beradaptasi artinya. Dia hanya pengen marah saja. Banyak orang yang ngamuk-ngamuk, marah-marah, saudara. Karena nggak bisa nongkrong lagi lah. Aduh. Saudara, kita harus pandai beradaptasi, menyesuaikan diri, menyesuaikan keadaan. Saudara, kita belajar menjadi air. Dalam gelas seperti gelas, dalam botol seperti botol, dalam panci menjadi seperti panci. Kita harus lentur, fleksibel. Seperti renungan yang saya buat beberapa hari lalu. Positifnya bunglon. Ya, bukan bunglon sebagai orang yang munafik dan pura-pura. Bukan, saudara, yang berubah bukan. Tapi artinya kemampuan bunglon itu bisa kita pakai, kita adaptasi dalam menjalani, menghadapi kehidupan ini, saudara. Karena itu salah satu anugerah. Kita bukan mau melawan arus, bukan juga hanyut terbawa arus kemana saja. Bukan, saudara. Tapi kita mengarunginya. Arus itu diarungi. Artinya mengikuti tujuan kita dengan pertolongan arus air itu. Memang bukan perkara mudah. Tapi itulah hubungan antara pergumulan, anugerah Tuhan dan diri kita. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kuat dalam menanggung setiap perkara. Tapi anugerah Tuhan bukan seperti air, teh, dan gula. Bukan, saudara, yang kalau pengen manis tinggal tambahin. Tidak, saudara. Tetapi anugerah Tuhan itu bagaimana kita bisa tetap menikmati teh ketika gula hanya ada sedikit. Itulah, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Kita dimampukan hanya karena Tuhan. Seperti Kleopas melakukan hal yang luar biasa karena Tuhan yang memampukan. Tetap dalam anugerahnya. Yang berbeda adalah luarnya, eksternalnya. Tapi internal diri kita tetap di dalam Tuhan. Selamat Paskah, saudara. Tuhan memberkati, tetap di rumah dan saling menjaga kesehatan masing-masing. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita satu dalam doa. Kami kembali bersatu hati berdoa untuk memohon berkat, kekuatan, dan kasih karunia-Mu. Agar kami yang sedang bersuka cita merayakan minggu-minggu Paskah tetap dapat merasakan karunia-Mu dalam segala keterbatasan kami. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul, yang mengalami persoalan-persoalan, untuk Oma Evi, Bapak Ibu Juhri, Ibu Ismara, Ibu Mujito, Bapak Manik Ketamsi, Ayahanda Ibu Rince, Saudara Boni Saragi, Penatu Alita, dan saudara kami lainnya. Pulihkan, beri kekuatan, sembuhkan dari setiap sakitnya. Tuhan, mampukan kami untuk beradaptasi dengan keadaan yang sungguh berbeda dengan apa yang selama ini bertahun-tahun kami jalani. Beri kemampuan itu bertambah-tambah sehingga kami kuat menanggung setiap perkara. Dalam kelenturan kami menjadi sangat mampu menghadapi setiap perkara dan kondisi. Itu semua karena anugerah-Mu. Teristimewa kami berdoa untuk para medis, para pekerja kesehatan, berkati dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit lainnya. Beri mereka kasih karunia-Mu sehingga mereka tetap dalam keadaan baik, sehat, fit, dan menjadi ujung tombak garda terdepan menghadapi wabah virus COVID-19 ini, Tuhan. Berkati juga seluruh anggota keluarganya sehingga mereka semua beroleh sukacita dalam hidup mereka. Kami pun berdoa untuk kehidupan kami, kesehatan kami, kehidupan ekonomi kami.
untuk anak-anak kami, keluarga kami, agar semua dalam keadaan baik, sehingga perkara yang kami hadapi ini segera lalu, kami boleh datang beribadah kembali, bersekutu kembali, melayani-Mu, bekerja, mencari nafkah, anak-anak sekolah dan bermain kembali. Semua karena berkat dan kasih karunia-Mu saja. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan kami agar mengambil keputusan yang terbaik, sehingga dalam menghadapi perkara ini kami dapat tepat dalam menyelesaikan perkara yang muncul. Dan secara khusus bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, Engkau pun tetap menolong mereka dalam menghadapi persoalan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Inilah sebagian doa kami, permohonan kami, pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucap pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Kami adalah umat-Mu yang diberkati dengan berbagai-bagai sukacita dan kebahagiaan. Engkau sangat baik kepada kami, dan kami sangat mengucap syukur atasnya. Berkat terbesar yang kami terima adalah kehidupan di masa mendatang, sebab melalui pengorbanan-Mu kami beroleh keselamatan. Tuhan, kini kami mengungkapkan syukur atas berkat-berkat-Mu. Kami sangat mengerti bahwa ini semua tidak sebanding dengan anugerah-Mu. Namun Tuhan, terimalah, karena dengan setulus hati kami mempersembahkan semuanya ini. Ini doa ucapan syukur kami, mengiringi persembahan yang telah kami kumpulkan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Amin. Dipersilakan untuk jemaat mengumpulkan persembahannya. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan
tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena Dia cahaya keselamatan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagimu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan bagimu. Amin. Haleluya, amin.